Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu, Bapak, serta para hadirin yang menyaksikan video saya ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas karunia dan rahmatnya kita bisa diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam melaksanakan aktivitas juga tugas yang diberikan oleh Leksang Bedas untuk memenuhi tugas pada tantangan pada bulan Juli ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah pidato singkat mengenai gunung meletus dan antisipasinya. Adapun naskah pidato ini adalah hasil review buku yang telah saya baca sebelumnya, yaitu Gunung Meletus dan Antisipasinya. Adapun penulis buku ini adalah Dewayani C. Tias, penerbitnya Aneka Ilmu, dan tebal bukunya 59 halaman. Adapun tujuan dari pidato ini adalah agar kita bisa lebih mengenal mengenai gunung berapi, baik yang ada di negara Indonesia maupun yang ada di luar negara Indonesia. Hadirin yang saya hormati, marilah kita lebih mengenal gunung berapi, di mana gunung berapi itu melakukan aktivitasnya dimulai dari kegiatan yang lemah, meningkat ke lebih kuat lagi, sampai pada puncaknya yaitu sebuah letusan. Akan tetapi pada dasarnya gunung berapi akan berhenti dari kegiatannya. Gunung berapi yang telah berhenti dari kegiatannya dinyatakan mati. Nah, gunung seperti ini disebut sebagai gejala pasca vulkanik. Pasca vulkanik akan menghasilkan sumber gas, sumber air panas, sumber air mineral, dan juga geyser. Hadirin yang saya hormati, gunung berapi di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe. Di antaranya yang pertama adalah tipe A. Tipe ini mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya 1 kali setelah tahun 1600. Kemudian yang kedua adalah tipe B, terdiri dari gunung berapi yang sudah tahun 1600 belum lagi mengalami erupsi magmatik, namun masih memperlihatkan kegiatan solfatara atau belerang. Kemudian yang ketiga adalah tipe C, merupakan gunung berapi yang erupsinya tidak diketahui di dalam sejarah manusia, tetapi masih terdapat tanda-tanda kegiatan masa lampau berupa lapangan solfatara. Nah, para hadirin yang saya hormati, adapun tingkatan isyarat gunung meletus di Indonesia adalah awas, siaga, waspada, dan juga normal. Begitupun gunung-gunung yang ada di Indonesia yang pernah meletus, di antaranya yang pertama adalah gunung berapi yang ada di antara Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta yang sampai sekarang masih aktif. Dan yang kedua ada Gunung Tambora yang terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga ada Gunung Galunggung. Yang keempat ada Gunung Krakatau, di mana gunung ini adalah gunung yang meletus pada tahun 1883 yang menyebabkan perubahan iklim global dan juga menewaskan sekitar 36.000 jiwa. Sampai-sampai letusannya pun sampai terdengar di Alice Springs, Australia, dan Pulau Rodrigues dekat dengan Afrika, ya. Pulau Rodrigues itu dekat dengan Afrika, padahal jarak dari Gunung Krakatau ke Afrika itu kurang lebih sejauh 4.653 km, tapi bisa terdengar sampai sana ya, saking dahsyat letusannya itu. Kemudian, para hadirin yang saya hormati, setelah kita mengenal gunung berapi di Indonesia, mari kita kenali gunung berapi di dunia yang pernah meletus pada masanya. Di antaranya adalah Gunung Vesuvius di Italia, kemudian Gunung Pinatubo di Filipina, Gunung Parikutin di Meksiko, dan Gunung Etna di Italia. Selain dari mengetahui gunung-gunung berapi yang ada di Indonesia dan di dunia, kita juga wajib mengenal antisipasi gunung ketika akan meletus atau sedang meletus.
Mengapa demikian? Karena hingga saat ini Indonesia mempunyai 129 buah gunung berapi yang masih aktif. Seluruh gunung berapi tersebut berada di jalur tektonik yang memanjang mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kepulauan Banda, Halmahera, dan Kepulauan Sangir Talaud yang menempati seperenam dari luas daratan Nusantara. Antisipasi terhadap letusan gunung perlu dilakukan agar korban jiwa serta materi yang diakibatkannya dapat lebih ditekan. Nah, diantaranya dengan cara eh, bangunan baru sebaiknya tidak didirikan di celah lereng yang akan menjadi jalur laluan lava. Kemudian yang kedua, penduduk sekitar harus mengikuti sistem pengamanan awal dan sanggup berpindah keluar lingkungan tempat tinggal sekiranya diperlukan. Kemudian yang ketiga, melakukan pelatihan penyelamatan atau SAR terhadap masyarakat dan elemen terkait. Yang keempat, melakukan sosialisasi tindakan bencana alam seperti menyebarkan informasi, memberikan peringatan dini dari hasil pemantauan pos-pos pengamatan gunung berapi, dan kemudian mengadakan simulasi penyelamatan letusan gunung berapi. Dan yang selanjutnya adalah membuat atau menyusun secara benar dan lengkap mengenai kawasan rawan bencana atau KRB, rawan bencana di sekitar gunung meletus, di mana peta ini nantinya digunakan oleh pemerintah daerah setempat dan masyarakat sebagai petunjuk dalam usaha penyelamatan diri dari ancaman letusan gunung berapi. Nah, pada saat gunung berapi meletus, penduduk juga perlu tahu cara mengantisipasinya. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan, terutama dalam menyebarluaskan dampak buruk dari gunung meletus. Adapun upaya yang perlu dilakukan saat terjadi letusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menutup jendela, pintu, dan lubang angin. Yang kedua, memasukkan kendaraan bermotor atau peralatan mesin lainnya ke dalam garasi, serta segera mematikan mesin mobil atau motor. Kemudian, memasukkan hewan peliharaan dan persediaan makanan di tempat yang lebih aman. Kemudian, menutup seluruh permukaan kulit tubuh dengan topi, masker, baju, dan celana panjang, serta memakai sepatu yang kuat dan tebal. Dan yang terakhir, menggunakan kacamata pelindung. Nah, setelah terjadi letusan, pemerintah pun perlu melakukan evakuasi dengan benar dan cepat. Pada dasarnya, meminimalkan resiko yang disebabkan oleh ancaman gunung meletus berarti mengurangi kemungkinan orang yang terluka dan kerugian materi yang lebih besar. Nah, betapa pentingnya ya mengenali gunung berapi yang ada di Indonesia dan cara mengantisipasinya, sehingga kita bisa menambah wawasan dan menambah kepedulian juga terhadap sesama, terutama pada orang-orang yang mungkin berada di wilayah gunung berapi. Cukup sekian pidato dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.